Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya di siang hari ini, sehingga sahabat bisa bertemu dengan kami di program acara Cahaya, cerita hikmah Ramadan yang bermakna. Pada kesempatan siang ini, kita akan menghadirkan sosok guru agama, guru pendidikan agama Islam dan juga budi pekerti dari SMK Negeri 3 Yogyakarta yang akan mengupas tema melalui hikmah cerita Ramadan hari ini. Langsung saja mari kita sambut dan dengan penuh syukur dan hormat Ibu Fitri Nur Hasanah. Baik Ibu Fitri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Nadia. Bagaimana Mbak Nadia sendiri? Alhamdulillahirabbil alamin baik. Bu Fitri lancar puasanya? Alhamdulillah. Sampai saat ini alhamdulillah lancar. Belum ada yang bolong ya, Bu? Sayang sekali sudah. Oh, sudah. Berapa hari kalau boleh tahu? Kurang lebih 7 hari. Oh, Masya Ya, Allah. kodratnya seorang perempuan ya Mbak Nadia. Iya, benar sekali. Mbak Nadia sendiri bagaimana puasanya? Ya, sekarang saya sedang bolong, Bu. Wah, tidak apa-apa. Karena namanya juga perempuan gitu. Iya, Kodratnya benar. seorang perempuan. Ibu Fitri, sebelum masuk pembahasan ini, hari ini kita akan membahas tentang Perang Badar ya, Bu? Ya, betul. Kebetulan tema kali ini kita akan membahas tentang perang Badar dan bagaimana hikmah kita ketika kita bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, Mbak Nadia. Banyak sekali ya sepertinya nanti yang akan Iya. kita bahas gitu. Oh iya, Bu. Menurut sejarah-sejarah Islam yang saya baca, Perang Badar itu adalah perang pertama ya, Bu, dalam Islam yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Perang ini dilakukan di Ramadan ke-17 tahun 2 Hijriah ya. Tahun 2 Hijriah, ya. Betul sekali Mbak Nadia. Jadi perang Badar ini sendiri perang pertama kali yang dipimpin oleh Rasulullah dan dilaksanakan ketika bulan puasa. Jadi Mbak Nadia bisa membayangkan kan betapa ya rasanya perang melawan kaum Quraisy di bulan puasa yang ya mungkin panas dan sebagainya. Kita sendiri yang kita hanya berperang melawan hawa nafsu saja rasanya seperti tidak kuat. Nah, pada zaman Rasulullah dulu melawan kaum Quraisy yang begitu banyak sekali. Kalau boleh tahu pemimpin kaum Quraisy itu siapa ya, Bu? Nah, pada zaman dahulu pemimpin perang atau pertempuran perang Badar ini sendiri dari kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Jahal. Kemudian dari kaum muslimin sendiri dipimpin oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, ya Allah. Itu Mbak Nadia. Bolehkah Ibu bercerita tentang kronologinya secara detail? Oke, Bu Fitri coba sampaikan ya. Iya. Untuk perang Badar sendiri Mbak Nadia, dulu zaman Rasulullah dulu itu tuh dimulai dari ketika kaum Quraisy itu merasa terancam. Karena apa? Karena takut kaum muslim itu mengapa ya bahasanya? Lebih mudahnya tuh menguasai Mekah dengan agama Islamnya. Nah, kemudian kaum Quraisy itu mencoba menggagalkan rencananya dengan cara merampas bahan pangan, bahan pokoknya dari kaum muslimin itu sendiri, Mbak Nadia. Kemudian karena dari kaum muslimin merasa terancam, nah, kemudian terjadilah perang Badar itu sendiri dengan secara dipikir tidak masuk akal Mbak Nadia. Pada saat zaman tersebut kaum Quraisy itu memiliki kurang lebih 1.000 pasukan. Oh iya, 1.000 pasukan Mbak Nadia, sedangkan kaum muslim itu sendiri hanya berjumlah 313 pasukan. Masya Allah, tidak seimbang ya, Bu? Sangat-sangat tidak seimbang, bahkan 3 kali lipatnya sendiri dari kaum muslimin. Akan tetapi Mbak Nadia, perang Badar ini perang pertama kali yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Dengan 70 kaum dari Quraisy itu tewas, termasuk pemimpinnya sendiri Abu Jahal. Masya Allah. Termasuk pemimpinnya sendiri Abu Jahal, kemudian 70 ditawan atau ditahan oleh kaum muslimin. Nah, untuk kaum muslimin sendiri hanya sekitar 14 orang yang berpulang atau mati syahid. Nah,
sangat secara dipikir tidak masuk akal ya Mbak Nadia. Karena apa? Dari pasukannya sendiri saja kaum muslimin itu hanya sekitar 313, sedangkan kaum Quraisy 1000 bahkan mungkin 1000 lebih. Tetapi menang telak lah ibaratnya gitu. Iya, berarti Allah Subhanahu wa taala itu memberi kemenangan bagi kaum muslim ya, Bu. Betul, di bulan puasa, bahkan di bulan Ramadan yang ya Allah itu sangat-sangat memberikan keberkahan dan sebagainya ketika bulan puasa. Subhanallah. Masya Allah. Kebesaran Allah itu memang tidak bisa kita duga-duga. Iya, Bu, benar sekali, Bu. Kalau boleh tahu, saat perang itu ada rukhsah ya, Bu? Betul sekali. Nah, pada zaman dahulu, nah, perang tersebut kan ada rukhsah. Ketika bulan puasa itu ada rukhsah atau keringanan. Nah, keringanan bagi umat Islam itu sendiri ada keringanan dari Allah untuk bisa tidak berpuasa apabila ada hal-hal tertentu, urgensi tertentu. Nah, hal itu bisa disampaikan menurut Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, dalam sebuah hadis nih Mbak Nadia yang berbunyi, kami berperang bersama Rasulullah SAW. Di antara kami ada yang berpuasa, ada pula yang berbuka. Orang yang berpuasa tidak boleh mencela orang yang berbuka, sedangkan orang yang berbuka tidak boleh pula mencela orang yang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Mulakin. Nah, jadi Mbak Nadia, ketika kita sedang dalam keadaan darurat, Allah itu membolehkan atau meringankan, merukhsah untuk tidak berpuasa. Masya Allah. Gitu. Jadi pandangan Islam itu mulia banget ya, Bu. Betul sekali. Sesungguhnya agama Islam itu agama yang paling enak, paling ringan jika kita mengikuti semua aturan-aturan dari Allah. Begitu Mbak Nadia. Bu, keutamaan bulan Ramadan ini bagi kaum muslimin selain memperoleh pahala dan menghapus dosa apa ya, Bu? Nah, ketika bulan puasa itu semua hal ibadah kita itu akan tercatat pahala. Bahkan ketika kita berpuasa, Mbak Nadia, ketika kita tidur saja itu bisa mendapatkan pahala nih. Iya kah, Bu? Iya, jadi Masya ketika Allah. kita puasa kan ya teman-teman semua, sahabat-sahabat semua sudah tahu lah ya, berpuasa dari sebelum adzan subuh sampai menjelang maghrib. Nah, teman-teman semua sudah tahu. Nah, ketika kita berpuasa terus kita tidak melakukan kegiatan, mungkin bagi sahabat-sahabat yang sudah pulang sekolah atau mungkin setelah berkegiatan seharian kemudian lelah, kemudian digunakan untuk istirahat atau tidur. Nah, istirahat atau tidur itu juga bisa mendapatkan pahala, bisa dinilai ibadah ketika berpuasa. Tapi ketika kita saat puasa, misal kita dari habis sahur sampai maghrib, maksudnya sampai berbuka kita tidur terus, apakah itu juga berpahala ya, Bu? Nah, itu beda cerita lagi mana dia. Jadi tidur atau istirahat ketika berpuasa itu tidak boleh dilakukan ketika kewajiban yang lain belum dilakukan. Jadi tetap kewajiban yang lain tetap harus dilakukan. Misal sebagai anak sekolah nih, ya kegiatan kewajiban sekolah kita tetap harus dilaksanakan. Ya, kewajiban kita seperti bersekolah mungkin yang sekolah, bekerja mungkin bagi yang bekerja. Terus ya sholat jangan lupa. Nah, ini yang sering mungkin beberapa kaum muda di luar sana, sahabat-sahabat di luar sana yang wah, puasa tidur atau istirahat aja termasuk ibadah, tapi melupakan Iya, sholatnya. melupakan sholat. Gitu. Lalu Bu, kalau boleh tahu kebaikan selain ibadah yang 5 waktu itu sholat, puasa, tadarus itu apa saja lainnya itu yang bisa menambah pahala bagi kita? Yang bisa menambah pahala nih. Jadi ketika bulan puasa itu sebenarnya banyak sekali pahala-pahala yang bisa kita dapatkan. Bahkan mungkin dari hal-hal yang sepele nih, sahabat dan Mbak Nadia nih. Ketika kita berbagi, nah biasanya kan ketika bulan puasa ini banyak nih kegiatan berbagi takjil, terus kumpul-kumpul dengan saudara-saudara. Nah, akan banyak kebaikan-kebaikan yang terjadi. Contohnya ya tadi berbagi takjil, terus berbagi sedekah, terus adanya zakat nih. Nah, adanya zakat fitrah ketika bulan puasa menjelang Idul Fitri. Nah, itu salah satu bentuk kebaikan-kebaikan juga yang tanpa mereka sadari, tanpa teman-teman, tanpa sahabat sadari, tanpa kita sadari akan bermunculan ketika bulan puasa. Masya Gitu. Allah. Jadi bulan puasa sendiri kadang itu kita tanpa sadar telah melakukan ibadah gitu Mbak Nadia. Masya Allah, terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Yes. Baik sahabat Cahaya, di episode kali ini
kita cukupkan sekian. Lanjut nanti lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kok saya tuh nge-lag ya? Kok kaku? Aku merasa kaku ya? Aku lebih kaku, Bu. Belibet, Bu. Yakin? Aku merasa kaku. Saya lebih belibet dan kaku, Bu. Kembali lagi bersama kami sahabat cahaya, cerita hikmah Ramadan yang bermakna. Kali ini kita akan berbincang-bincang kembali dengan Ibu Fitria Nur Hasanah. Baik Bu Fitri, mari kita lanjut perbincangan kita. Mari kita lanjutkan obrolan kita yang sempat Iya. tertunda tadi ya Mbak Nadia ya. Ibu Fitri, perubahan hidup Ibu Fitri selama bulan Ramadan ini yang paling berpengaruh itu apa ya Bu? Sebenarnya mungkin tidak terlalu terlihat dan tidak terlalu banyak ya Mbak Nadia, tapi tetap akan ada ya perubahan, apalagi dari tahun ke tahun ketika kita berpuasa, semakin dewasa juga usia kita, nah pasti akan ada perubahan-perubahan yang terjadi nih. Apa yang Bu Fitri alami sendiri ketika bulan puasa di tahun lalu dan ketika tahun ini mungkin tidak banyak, tapi alhamdulillah ada perubahan baik yang Bu Fitri alami, yang saya alami sendiri ketika bulan puasa ini. Ketika puasa tahun ini, bulan puasa tahun ini lebih bisa banyak bersyukur nih Mbak Nadia dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, dengan beberapa hal yang sudah ditetapkan oleh Allah, itu lebih bisa banyak bersyukur ketika kita melihat yang di lingkungan kita, sekitar kita. Nah itu bisa lebih bersyukur, lebih bisa meningkatkan ibadah kita. Mungkin di puasa tahun lalu hanya sekedar ibadah wajib saja yang Bu Fitri lakukan, yang saya lakukan, tapi di tahun ini alhamdulillah sudah bisa melaksanakan beberapa ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah ya yang mungkin sebenarnya sedikit berat, tapi karena mungkin ya semakin usia kan akan semakin sadar kita mencari apa sih di dunia ini gitu loh. Apalagi di bulan puasa ini yang banyak sekali pahala-pahala yang akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan puasa ini. Alangkah ruginya ya Bu jika kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan beribadah yang maksimal. Betul sekali Mbak Nadia. Jadi akan banyak kerugian nih ketika kita tidak melaksanakan bulan puasa, bulan Ramadan ini dengan berbagai ibadah. Akan sangat rugi jika kita hanya ya sekedar puasa menahan lapar, menahan haus, sedangkan definisi puasa sendiri itu sangat lebar gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar menahan puasa, menahan haus, menahan lapar. Nah, Tapi kita juga harus menahan nafsu gitu ya betul Bu. sekali. Jadi ya definisi puasa sendiri itu sebenarnya sangat luas. Tidak hanya menahan lapar, menahan haus, tapi menahan ego kita, menahan hawa nafsu kita sendiri. Nah, itu mungkin perubahan-perubahan kecil seperti itu yang sudah bisa ya sedikit lebih menahan hawa nafsu dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin seperti itu Mbak Nadia, dari yang perubahan-perubahan kecil ya kita tidak bisa lah ya langsung berubah besar. Iya. Berarti langsung berubah menjadi yang sempurna, karena ya manusia banyak salahnya, banyak kurangnya, tapi dari perubahan-perubahan kecil tersebut Iya. sih Mbak Nadia gitu. Sebagai contoh misal tahun lalu kita khatam Al-Quran 1 kali ya. Misal tahun ini berapa kali Bu? Maksimal atau minimal? Ya berusaha lebih dari tahun kemarin sih. Tahun kemarin mungkin dari baca Al-Quran sendiri ya hanya jika sempat. Nah tahun ini berusaha menyempatkan mungkin sebelum waktu subuh, karena biasanya kan setelah imsak ke waktu subuh tuh masih ada jeda nih sekitar 10 menit. Nah itu bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran atau mungkin nanti sholat-sholat sunnah yang lain
gitu. Jadi ya sedikit demi sedikit berubah itu pasti. Masya Allah Bu Fitri. Gitu. Ya sedikit demi sedikit lah Mbak Nadia. Baik Bu Fitri, perbincangan kami tadi, adakah pesan moral yang bisa Ibu sampaikan kepada kami? Oke, tidak banyak pesan moral, ya bukan pesan moral sih, lebih ke beberapa hal yang bisa Mbak Nadia dan sahabat cahaya ingat bahwa sesungguhnya bulan puasa itu banyak sekali pahala yang bisa kita dapatkan dari berbagai kegiatan. Jadi Mbak Nadia sendiri dan sahabat cahaya sendiri ketika kita berpuasa banyak-banyaklah melakukan kegiatan, melakukan kebaikan. Karena mungkin tanpa kita sadari kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan itu sangat bermanfaat untuk orang lain, bisa mendapatkan pahala bagi kita sendiri gitu. Dan ya karena berpuasa sendiri juga menahan dari lapar, haus dan emosi, hawa nafsu. Nah, itu jadi jangan sampai puasa tahun ini hanya sekedar menahan lapar dan menahan haus saja. Iya. Jadi diusahakan menahan berbagai hawa nafsu yang mungkin tanpa kita sadari masih kita lakukan setiap harinya Mbak Nadia. Apa Bu contohnya? Contohnya nih kita emosi. Oh iya Nah, benar. betul sekali, emosi nih. Emosi yang ya mungkin tanpa kita sadari keluar begitu saja atau marah-marah begitu saja. Nah, itu salah satu bentuk yang harus kita hindari ketika bulan puasa gitu. Tapi ngomong-ngomong soal marah nih ya Bu, Iya. marah itu tidak membatalkan puasa kan Bu? Tidak, tenang, marah tidak membatalkan puasa Mbak Nadia dan sahabat cahaya, tetapi akan mengurangi pahala atau mengurangi ya kekhidmatan kita berpuasa. Wah rugi sekali ya Bu. Betul, sangat-sangat merugi Sangat-sangat jika rugi. kita sudah menahan lapar, menahan haus dari pagi sampai malam, sampai sore, tapi kita tidak bisa menjaga hawa nafsu. Sama halnya seperti kita puasa tapi pacaran ya Bu. Ya, sesungguhnya di Islam sendiri kan sudah tertera Mbak Nadia bahwa Ya, Al-Isra pacaran itu ayat benar. 32 ya? Iya benar Bu. Betul sekali. Ya, seperti itulah Mbak Nadia. Ketika kita seorang muslim pacaran, seperti halnya ketika kita berpuasa tapi kok marah-marah terus, tidak bisa menjaga emosi. Nah, itu ya puasanya tetap ada, tetap Pahalanya yang tetap sia-sia ada, ya tapi Bu. Iya benar. Ya, ibaratnya kalau bahasa Jawanya eman-eman begitu. Iya eman-eman sekali ya Allah. Karena puasa tuh cuma setahun sekali ya Bu. Betul, 1 tahun sekali dan Rugi hanya sekali. 1 bulan di bulan puasa ini sendiri, bulan Ramadan ini sendiri Mbak Nadia. Baik, terima kasih yang sangat banyak saya ucapkan kepada Ibu Fitri. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Fitri memperbanyak amal jariah Ibu dan bermanfaat bagi kami semua. Semoga ya sedikit yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua Mbak Nadia dan sahabat cahaya. Amin ya robbal alamin. Demikianlah podcast Cahaya kami pada siang hari ini. Kurang lebihnya kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam